Seperti apa sih Bang ciri-ciri daripada pita cukai yang bodong atau palsu? Contohnya seperti apa Bang? Audio Jungle. Pita cukai yang palsu itu ada 4 tadi ya. Iya. Pertama, bukan pita cukai yang palsu, rokok ilegal. Oh, rokok ya, rokok ilegal ilegal itu ada 4 tanpa pita cukai. Itu rokok polos. Itu jelas-jelas itu. Gampang dilihat. Yang kedua, rokok palsu. Pita cukainya palsu. Nah, itu agak sedikit harus perlu diteliti. Tapi yang jelas kalau rokok pita cukai yang asli itu sudah ada air mark-nya. Air mark itu kayak tanda-tanda air itu di dalam pitanya, terus kemudian ada hologram dan ada juga ada lambang Pancasila bergaruda. Yang ketiga adalah rokok bekas. Biasanya kondisi pita cukainya itu ditempel itu tidak bagus, lecek, terus kemudian tidak bagus lah ya. Yang terakhir ini yang mungkin teman-teman sering nggak ngerti. Ternyata ada pita cukai yang salah peruntukan. Jadi pita cukai yang untuk 12 batang ditempel ke 20 batang. produk yang 20 batang. Itu ada kerugian negara di situ. Kemudian pita cukai yang SKM atau SKT itu kan sekitar 400 sampai 600 per batang, ditempel ke produk SPM yang 900 sampai 1000 per batang. Itu juga ada kerugian negara. Tentunya ini acara digagas oleh teman-teman dari Pemda Cilacap, khususnya dari Kesatuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap, terkait dengan kegiatan DBH-CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti yang kita ketahui, dana ini kan setiap tahun itu sesuai undang-undang pasal 27 ada 2% dana yang didapat dari cukai dikembalikan ke pemerintah daerah. Nah, salah satunya yang dipakai nanti dalam kegiatan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, terus kemudian pengembangan industri, khususnya industri hasil tembakau, dan terakhir penegakan hukum. Nah, hari ini kita lakukan sosialisasi kaitannya dengan penegakan hukum. Kita harapkan dengan sosialisasi ini teman-teman yang mengikuti bisa terinformasi mengenai apa saja sih rokok-rokok ilegal itu, dan kemudian bisa membantu kami, membantu teman-teman dari Satpol PP untuk kita bisa bersama-sama memberantas rokok ilegal. Kira-kira begitu. Targetnya apa? Target kita itu tadi, kita targetnya adalah menginformasi dan mengedukasi masyarakat khususnya yang tadi yang datang tadi, supaya mereka lebih memahami. Kemudian ketika memahami, mereka tahu harus bertindak seperti apa terkait dengan rokok ilegal. Artinya kalau nanti menemukan rokok ilegal, rokok-rokok yang ilegal, mereka bisa menginformasikan paling tidak kepada kami ataupun kepada Satpol PP ataupun pemerintah Kabupaten Cilacap. Mungkin di sana ada kecamatan, kelurahan, ada aparat di sana, untuk kita sama-sama menindaklanjuti terkait dengan peredaran ataupun penjualan rokok ilegal. Intinya kita ultimate goalnya adalah kita pingin angka penyalahgunaan rokok ilegal itu turun. Target kita bisa sampai di bawah 3%. Yang tahun 2020 ini kan sekitar 48 sampai 5%. Intinya kita mau memberantas penyalahgunaan rokok ilegal. Sampai ditemukan rokok ilegal, sanksinya apa ini? Tadi sudah disampaikan, ketika nanti kita ketemu rokok ilegal, ada pasal 54, pasal 55. Intinya bahwa kalau itu adalah rokok ilegal terkait rokok palsu, rokok polos, kita akan proses. Tapi pendekatannya adalah kita lebih kepada pembinaan. Jadi prosesnya apa? Kalau misalnya nanti kita lihat ada toko atau warung yang menjual, tentu saja barang rokok ilegal itu kita sita. Ada dengan berita acara serah terima atau penyitaan. Nah, nanti pun akan ditelusuri siapa yang menjadi marketing, siapa yang menjadi penjual rokok. Nah, itu nanti kita akan telusuri.
apabila dimungkinkan atau dipertimbangkan harus menjadi ranah pidana, kita akan proses sampai pidana. Tetapi prinsip kita adalah ultimum remedium. Pidana merupakan pilihan terakhir dari proses proses penegakan hukum yang pertama. Pak, andai masyarakat menemukan produk yang dikatakan ilegal tadi, kemana dia harus melaporkan? Ada nggak sih jalur cepat untuk melaporkan itu? Kami kerjasama dengan Pemda dan kita buat aplikasi namanya Sirolek. Jadi teman-teman Pemda pun sendiri, mereka kan punya kaki tangan sampai di desa-desa. Mereka bisa menyampaikan, bisa langsung kepada kami punya saluran pengaduan ataupun saluran informasi. Ataupun kalau misalnya dirasa terlalu jauh ke kantor Bea Cukai, laporkan kepada kelurahan ataupun kecamatan terdekat. Di sana ada kasih transit yang merupakan Satpol PP juga, yang nanti akan mengeskalasi informasi itu ke Satpol PP di kabupaten. Kita selalu bekerja sama. Setiap bulan kita ada kerjasama terkait dengan laporan tersebut. Kira-kira tahun ini, Pak? Ya? Untuk tahun ini sudah temuan belum? Untuk tahun ini Kabupaten Cilacap masih terkait dengan rokok yang kita sita saja. Belum sampai kepada tahap penyidikan ataupun tahap pidana. Jadi kita masih melihat rokok-rokok ini, rokok-rokok yang ada di warung yang kita sita. Begitu juga ada di perusahaan-perusahaan jasa titipan, karena kita juga kerjasama dengan perusahaan jasa titipan terkait pengawasan peredaran rokok secara online, jadi melalui marketplace. Itu kita sudah kerjasama, beberapa memang ada pengiriman yang akhirnya kita sita. Pak, secara spesifik Pak, tadi kan ada bahasa penyitaan ya. Ya. Berarti kan ada barang yang sudah diambil. Betul. Dikemanakan itu? Jadi gini, barang itu disita oleh Bea Cukai, kemudian disediakan 14 hari untuk siapapun yang merasa mempunyai barang tersebut. Siap. Ya. Apabila 14 hari kita kan pada saat penyitaan di warung misalnya ya, kita kasih berita acara serah terima atau penyitaan. Kita sampaikan kepada warung bahwa siapa yang merasa menguasai atau memiliki barang ini, silakan datang ke kantor Bea Cukai untuk mengurus barang ini. Ya. Barang ini disediakan 14 hari, ditunggu 14 hari siapa yang punya. Kalaupun tidak ada yang datang, barang ini akan diproses menjadi barang dikuasai negara, BDN. Oke. Jadi tergantung nanti penyitaannya. Nanti bisa kita lihat di kantor kita ada. Jadi dari proses BDN ini ditetapkan oleh kepala kantor, kita tunggu waktu sampai kemudian dijadikan barang BMN, barang milik negara. Setelah barang BMN, barang-barang ini nanti kita proses ajukan ke KPKNL itu untuk dimusnahkan. Nah, kemarin bulan Maret kita sudah lakukan pemusnahan tuh Pak. Ini bisa Nggak berkabar sih Pak. Hah? Nggak berkabar sih, jadi kita nggak gitu tahu. ya. Aduh, sorry. ini dari barang yang sudah pernah dilakukan penyitaan. Ini jenis apa rokok yang sudah disita, Pak? Terbanyak adalah rokok kelembak menyan. Menyan. Terbanyak kelembak menyan. Tetapi yang kedua adalah rokok-rokok yang SPM. SPM ada. SPM itu sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin. SPM itu rokok-rokok yang biasanya dari luar daerah Cilacap itu diedarkan di Cilacap. Ada di situ nanti kita lihat. Tadi kan sudah saya sampaikan ada 86 kios dan lain sebagainya, SMD segala macam. Ini Saat ini ada beberapa yang bulan Maret kemarin kita sudah musnahkan, tetapi proses ini berjalan kan. Proses istilahnya patroli kita kan berjalan. Setiap bulan memang kita targetkan untuk kita bisa mendapatkan rokok-rokok ilegal. Dan prosesnya itu nanti kita sita, kita jadikan BDN kalau memang tidak ada yang merasa memiliki. Setelah itu, setelah 3 bulan biasanya kita ajukan untuk dijadikan barang milik negara. Gunanya supaya apa? Supaya ketika nanti dimusnahkan kita sudah tahu bahwa ini barang adalah barang milik negara.